Karenina adalah model temuan perancang busana Aji Notonegoro yang kemudian memperkenalkan gadis berdarah Amerika dan Kalimantan ini ke sebuah agensi. Padahal Nina sendiri jangankan membayangkan jadi model ternama seperti sekarang. Cita-cita saja ia tak punya. Pun ketika lulus SMA pada tahun 2000 lalu, ia masih bingung ketika ditanya soal cita-cita. Apa ya? mm, saya hidupnya segala sesuatunya berjalan gitu aja. Karena sebetulnya Kurt yang menyebut diri pekerja seni dan selama ini banyak membantu antara lain pementasan W.S. Rendra dan Iwan Fals dalam karir musik Opi banyak kasih support. Antara lain dalam album terbaru Opi, Kurt ikut main sejenis alat musik aborigin. Kalau misalnya bermusik kan di album baru, paling baru kan di lagu jagoannya kan Hanya Kau Yang Bisa. Kurt itu juga main didgeridoo kan, main alat musik aborigin tuh didgeridoo ya. Jadi sekarang kalau misalnya manggung dia ikut. Itu sebenarnya strategi gue. Biar kalau keluar kota dia sekalian ikut. Bahkan begitu paham pada kepandaian istrinya memainkan alat musik, Kurt mempersembahkan drum sebagai mas kawin. Pasangan ini juga masih diwarnai surprise kenapa mereka bisa jadi suami istri. Kita kawinnya itu kayak nasib. Nasibnya ya gitu. Jodoh. Jodoh udah nggak bisa dihindari lagi. Tapi juga nggak dibuat-buat. Just Ya happen. pokoknya kita pas udah married mikir kok bukannya dari dulu ya. Padahal kita dari dulu sahabat dekat banget. Terus kok baru sadar tuh setelah udah 5 tahun gitu kan. Ih gila kenapa nggak pacaran dari dulu. Apakah pria Amerika itu pernah marah besar? Opi bilang enggak. Jangan terlalu capek, jangan terlalu stres, makan yang benar gitu. Dia kepinginnya kayak gitu. Biar saya juga lebih rileks, nggak stres dan bisa hamil kayak gitu-gitu kan. Nah tuh, ternyata kehamilan memang diharapkan pasangan pekerja seni ini. Sebab rupanya Opi dan Kurt sepakat tujuan menikah adalah untuk punya anak. Dan mereka bercita-cita punya 4 orang anak. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabari Minggu, sebuah tayangan yang kami rancang untuk Anda di mana saja dan sedang melakukan apa saja pada sore hari libur ini. Ada seorang model papan atas bernama Karenina. Sangat muda ketika ia mengawali karirnya. Dan tato di punggungnya itu adalah identitasnya. Karenina yang bertato di lengan kanan dan punggung dan selalu tampil sensual saat memeragakan busana. Siapa yang tak kenal wajahnya? Tapi tak ada yang menyangka bahwa usianya masih 18 tahun. Bahkan ketika mengawali karirnya, Karenina yang akrab dipanggil Nina masih duduk di kelas 3 SMP. Dari tinggi tubuh masih 169 cm hingga sekarang sudah mencapai 172 cm. Dia beruntung karena meluncur di catwalk tanpa pernah sekolah modeling. Ia belajar langsung dari pengalamannya sendiri. Itu saya benar deg-degan banget dari sehari sebelumnya kan itu ada latihannya gitu kan. Terus itu saya yang salah-salah terus yang dimarah-marahin sama koreografernya. Terus kan saya masih umur 13 waktu itu, terus masih belum pernah. Jadi yang sedih gitu, yang takut. Terus saya besokannya sebelum show saya kayak mau nangis gitu. Terus saya telepon mama saya, "Mana nggak mau show lagi, takut." Sampai sekarang pun katanya masih selalu nervous menjelang peragaan. Hanya saja sekarang ia bisa mengatasi dengan baik. Ia selalu tampil mencolok di deretan peragawati yang tampil. Apalagi dengan tato bergambar naga di lengan kanan dan yang paling disukainya gambar salib di punggungnya. Mau tahu kapan ia memahatkan tato di tubuhnya? Pada usia 14 tahun. Dulu sih suka banget gitu, dan waktu itu masih lebih muda, jadi nggak begitu dipikirin, bikin aja gitu. Kalau sekarang sih saya bukan nyesel, tapi ya pengennya sih ya jangan terlalu kelihatan gitu. Keinginannya memasang tato berawal dari kesukaannya pada lukisan dan ia membayangkan alangkah bagusnya bila lukisan itu ada di kulitnya. Kayak prosesnya kayak seru aja gitu, kayak kok sampai bisa ada gambar di atas kulit. Karenina adalah model temuan perancang busana Aji Notonegoro yang kemudian memperkenalkan gadis berdarah Amerika dan Kalimantan ini ke sebuah agensi. Padahal Nina sendiri jangankan membayangkan jadi model ternama seperti sekarang. Cita-cita saja ia tak punya. Pun ketika lulus SMA pada tahun 2000 lalu, ia masih bingung ketika ditanya soal cita-cita. Apa ya?
saya hidupnya segala sesuatunya berjalan gitu aja, jadi nggak pernah direncanain. Jadi saya dari dulu emang masih belum tahu saya keinginannya apa. Itulah salah satu alasan sulung dari dua bersaudara ini tidak melanjutkan pendidikan dulu sambil memikirkan akan melanjutkan pendidikan kemana. Ya dari saya awal kerja dari tahun 96 sampai tahun 2000 saya lulus sekolah, lulus SMA. Tahun 2000. Baru ya? Itu saya ngalamin yang harus buru-buru gitu dari sekolah, terus buru-buru ke tempat show, terus yang deg-degan karena pagi-pagi nggak bisa kejiar kan, jadi ya takut show-nya salah yang kayak gitu-gitu, ya sempet deg-degan lari dari sekolah terus lari ke tempat show gitu. Jadi pas tahun 2000 saya lulus SMA, saya mutusin untuk saya mau fokus ke kerjaan aja dulu. Nina merasa banyak sekali kebetulan yang muncul dalam hidupnya. Dan kebetulan yang paling ia senangi adalah pertemuannya dengan Aji Notonegoro, orang yang disebutnya banyak berperanan dalam perjalanan karirnya, meskipun mulanya ia menjalaninya secara iseng. Mungkin saya sendiri suka tertarik sama fashion, maksudnya sama baju yang bagus gitu, terus itu salah satunya kenapa saya juga buka butik kan. Pertama ya karena saya suka fashion, terus ternyata pas saya benar-benar terjun ke bidang itu ternyata asik. Lihatlah deretan baju di sekitar Nina. Itulah sebagian koleksi nyunyu butik miliknya di Jalan Cikajang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Salah satu kesibukan yang juga menyita waktunya, sehingga ketika putus pacar 6 bulan lalu, Nina tidak merasa terganggu. Apalagi meski masih berusia belia, Nina yang hobi makan dan pijat ini harus bekerja keras. Sebab sejak 6 bulan lalu pula, ia hanya tinggal berdua dengan adiknya di Jakarta. Setelah bercerai dari ayahnya, sejak 6 bulan lalu ibunya tinggal di Kalimantan. Tidak heran bila Nina bisa bekerja dari pukul 6 pagi hingga larut. Mungkin kelihatannya susah gitu ya, karena kelihatannya masih muda tapi hidup sendiri. Tapi pas saya ngejalaninnya, kayaknya nggak sesusah itu juga. Maksudnya dan ada enaknya juga, kayak apa sih, kayak saya ngurusin semuanya sendiri, kayak bayar listrik, bayar telepon, yang kayak gitu-gitu. Terus itu ya ada serunya juga sih, kayak saya harus belajar mandiri, maksudnya belajar ngurusin semua sendiri, dan pada akhirnya kan saya pasti akan hidup sendiri kan. Bagaimana kalau dapat komentar negatif? Sejauh ini sih nggak ada yang aneh-aneh sih, semuanya biasa aja. Mungkin semuanya balik lagi ke diri kita sendiri. Saya rasa nggak ada salahnya sih hidup sendiri, maksudnya dan kayaknya nggak kelihatan negatif juga kalau. Saya mulai dengan desas-desus yang beredar belum lama ini bahwa Silvana Herman adalah orang ketiga yang mengancam retaknya perkawinan Gunawan dan Paramita Rusady. Pertama-tama kita harus memperoleh konfirmasi dulu, benarkah ada masalah pada perkawinan Gunawan dan Paramita Rusady? Mungkin juga Mbak juga sulit kali ya, Mbak sebagai pers di sini pasti juga punya pacar, kadang-kadang jarang ketemu pacar juga, karena itu ya human lah, manusia lah. Itulah konfirmasi Gunawan. Memang saat ini ada persoalan dalam perkawinannya dengan Paramita. Desas-desus pun santer bertiup bahwa persoalan itu timbul karena hadirnya pihak ketiga, yakni artis lajang bernama Silvana Herman. Gile, nggak mungkin lah aku sahabatnya Mita. Maksudnya memang rumah tangga mereka memang nggak ada kecocokan. Jadi maksudnya ya bukan karena aku, memang karena mereka nggak cocok gitu. Dan aku sebagai sahabat cuma berpikir apapun yang terjadi, maksudnya aku mengharapkan yang terbaik buat Mita ya, karena biar bagaimanapun ya Mita patut bahagia lah. Silvana adalah sahabat lama Paramita. Bersama Ita Purnamasari, mereka juga membentuk grup vokal Tiga Darah, meskipun sekarang tidak terdengar lagi suaranya. Tapi Silvana dan Paramita tidak tergoyahkan kedekatan hubungan mereka. Sangat-sangat akrab. Lantas mendadak muncul kabar perkawinan Mita dan Gunawan guncang oleh kehadiran Silvana. Pertanyaannya adalah, seberapa besar tingkat keguncangan itu? Ada yang mengatakan Gunawan dan Mita sudah pisah rumah. Ya Mita juga betulnya tinggalnya sama saya gitu loh. Terus di Taman Duren Sawit. Terus tapi terkadang kita bisa kesibukan syuting, misalnya di arah selatan, karena Mita di rumahnya lebih dekat karena capek ya. Dan dia juga driver sendiri gitu loh. Terus saya kebetulan kebanyakan syuting daerah Bekasi. Itulah yang membuat mereka terlihat pisah rumah.
Menurut versi Gunawan, akar masalahnya adalah mereka jarang ketemu karena masing-masing sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai artis. Tentu saja lama-kelamaan itu bukan masalah sepele. Api dalam sekam sebaiknya memang harus cepat dipadamkan. Ya kita coba untuk saling mengerti ya, tapi kadang manusia juga punya amarah, emosi dan sebagainya yang kita coba untuk maklumin.